Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan modul 4 yaitu kas dan setara kas. Sebelum memulai presentasi ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Saya pribadi Bayu, lalu ada Arianto, Ana Nabila, Nyimas Mia Hairia, Almaria, Okta Egidia, Rahmawati, Okta Ferawita, dan Elsa Asara. Langsung saja kita mulai presentasinya untuk pembacaan instruksi yang akan dipaparkan oleh Rahma. Instruksi yang pertama, pelajarilah ICQ yang telah dibuat oleh Lika. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca A21 dan A22 dan kertas laba rugi A31 dan A32 yang terdapat pada modul buku 1. Pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alma. Kas dan setara kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan entitas. Sedangkan setara kas adalah aset jangka pendek yang mudah dan siap dikonversi menjadi sejumlah uang tunai. Selanjutnya. Untuk selanjutnya ada prosedur audit uji ketaatan. Pada prosedur nomor 1 sudah dilakukan pemeriksaan bukti pemeriksaan kas atau bank serta tanda tangan atau para pejabat yang berwenang dapat dilihat di indeks TOC 2 dan TOC 4. Yang kedua, pada nomor prosedur 2 sudah dilakukan pemeriksaan semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan dapat dilihat indeks TOC 2 dan TOC 4. Boleh di next. Yang selanjutnya, prosedur audit kewajaran kas. Pada prosedur nomor 1 dapat dilihat pada kertas kerja pemeriksaan indeks C, di mana terdapat skedul utama pada kas dan setara kas. Yang kedua, pada prosedur nomor 2 sudah dilakukan perhitungan kas untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dapat dilihat pada kertas kerja pemeriksaan indeks C1 dan C2. Untuk selanjutnya nomor 3, pada prosedur nomor 3 sudah dilakukan penutupan buku kas sesuai tanggal pemeriksaan dan bukti pengeluaran dan penerimaan kas dapat dilihat pada kertas kerja pemeriksaan indeks C1 dan C2. Nomor 4, pada prosedur nomor 4 sudah dilakukan perbandingan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo buku kas dan dapat dilihat pada kertas kerja pemeriksaan indeks C1 dan C2. Nomor 5, pada prosedur nomor 5 sudah dilakukan perhitungan kas sesuai tanggal neraca dapat dilihat pada kertas kerja pemeriksaan indeks C1. Untuk nomor 6, pada prosedur nomor 6 sudah dilakukan perbandingan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas. Setelah prosedur penarikan per tanggal neraca dapat dilihat kertas kerja pemeriksaan indeks C1. Nomor 7, pada prosedur nomor 7 sudah dilakukan pemeriksaan jumlah pada lembaran buku kas. Nomor 8, pada prosedur nomor 8 sudah dilakukan pertanggungjawaban dan dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Nomor 9, pada prosedur nomor 9 dilakukan konversi kurs mata uang asing ke dalam kurs rupiah per tanggal neraca. Untuk nomor 10, pada prosedur nomor 10 sudah dilakukan pembuatan daftar koreksi yang diperlukan dapat dilihat pada kertas pemeriksaan indeks C. Nomor 11,
Pada prosedur nomor 11 sudah dilakukan pembuatan kesimpulan hasil pemeriksaan kas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arianto. Selanjutnya prosedur audit pada prosedur nomor 1 sudah dilakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Pada prosedur nomor 2 sudah dilakukan pemeriksaan hasil rekonsiliasi bank. Untuk prosedur nomor 3 sudah dilakukan konversi mata uang asing ke dalam kurs yang benar pertanggal neraca. Selanjutnya untuk prosedur bank. Yang pertama, pada prosedur nomor 1 sudah dilakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Pada prosedur 2 sudah dilakukan pemeriksaan hasil rekonsiliasi bank. Pada prosedur nomor 3 ini sudah dilakukan konversi mata uang asing ke dalam kurs yang benar pertanggal neraca. Yang nomor 4, pada prosedur nomor 4 ini sudah dilakukan persetujuan dari pejabat yang berwenang mengenai pembukaan dan penutupan rekening bank. Di nomor 5 ini sudah dilakukan prosedur nomor 5 sudah dilakukan pencatatan dan tidak ada penundaan atau pencatatan dengan pemeriksaan bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Di nomor 6, prosedur nomor 6 tidak ada penjelasan dan saran dari klien mengenai penutupan rekening yang sudah tidak aktif. Di nomor 7, prosedur nomor 7 sudah dilakukan pemeriksaan rekening di bank harus sesuai dengan rekening atas nama perusahaan bukan perorangan. Di prosedur nomor 8 sudah dilakukan pemeriksaan adanya kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan memberi saran untuk depositokan agar mendapat tingkat bunga yang lebih tinggi. Nah, pada prosedur nomor 9 sudah dilakukan pemeriksaan penerbitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dibukukan ke buku besar yang dilihat pada kertas kerja pemeriksaan di indeks stok 2. Pada prosedur nomor 10 sudah dilakukan pencatatan yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan pada pihak manajemen yang dilihat pada kertas kerja pemeriksaan di indeks C. Di nomor 11 sudah dilakukan pembuatan kesimpulan hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh partner dan dapat dilihat di kertas kerja indeks C. Next. Selanjutnya ini prosedur audit uji kewajaran investasi jangka pendek. Pada prosedur nomor 1 dapat dilihat pada kertas kerja pemeriksaan indeks D, di mana terdapat schedule utama dari investasi jangka pendek. Yang kedua itu pada prosedur nomor 2 belum melakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain yang digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Di nomor 3, di prosedur nomor 3 tidak melakukan pencatatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan tidak melakukan perbandingan harga belinya. Pada prosedur nomor 4 sudah dilakukan pemeriksaan mutasi
pemeriksaan mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat isi pembelian dan penjualan serta dapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Pada prosedur nomor 5 sudah dilakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham penerimaan bunga deposito. Pada prosedur nomor 6-nya sudah dilakukan pengecekan pencatatan investasi sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Di prosedur nomor 7 tidak ada klasifikasi dari setara kas bahwa investasi tersebut akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Next. Berikut adalah jurnal koreksi dari modul kas dan setara kas. Selanjutnya, untuk C1, berita acara pemeriksaan uang kas pada PT Tugus yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kasnya itu Saudari Sabrina. Yang pertama, yang A ada sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama ada sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018. Dapat dilihat dari buku 1 halaman 15 pada laporan neraca saldo yang akun kas besar sebesar 3 juta. Yang kedua, mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 5 Januari 2019. Dapat dilihat pada buku 1 halaman 124 di jumlah saldo dan debit. Di jumlah saldo debit dan kredit sebesar 24 juta. Nah, karena di debit dan kredit saldonya sama, maka saldo mutasinya 0. Yang ketiga, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 3 juta. Selanjutnya, pemasukan dan pengeluaran yang belum dibukukan itu tidak ada. Maka didapatlah jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar sebesar 3 juta. Selanjutnya, uang dalam kas terdiri dari uang tunai, surat-surat berharga, lain-lain, atau bon yang belum diperhitungkan. Uang tunai terdiri dari uang kertas dan uang logam yang dapat kita lihat di buku 1 halaman 123 dengan jumlah uang tunai sebesar 11 juta. Selanjutnya, surat-surat berharga dan lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan. Pada kas besar terdapat pada buku 1 halaman 123. Untuk surat-surat berharga, saldonya sebesar 11.900.000. Untuk lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan itu tidak ada. Didapatlah jumlah uang dalam kas sebesar 22.900.000 dari penjumlahan uang tunai dan surat-surat berharga. Yang terakhir, selisih uang kas sebesar 19.900.000 didapat dari jumlah uang dalam kas dikurang dengan jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar. Selanjutnya akan dijelaskan Rahmawati. Acara pemeriksaan uang kas dengan nama perusahaan PT Subus
dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019, pemegang kas Saudari Sabrina. A. Sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 2 juta. Saldo tersebut didapat dari buku 1, halaman 15, neraca saldo pada kas kecil. Yang kedua, mutasi dari tanggal 1 Januari sampai 5 Januari 2019 dengan jumlah debit dan kredit sebesar 0 didapat dari buku 1 halaman 124. Yang ketiga, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 2 juta. Yang keempat, pemasukan yang belum dibutuhkan tidak ada, maka jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil sebesar 2 juta. Yang B, uang dalam kas. Yang pertama, uang tunai, terdapat uang kertas dan uang logam. Untuk mengetahui lembarnya, kita dapat dilihat buku 1 halaman 124. Maka penjumlahan untuk uang kertas sebesar 1.515.000 dan uang logam sebesar 15.000. Maka jumlah uang tunai sebesar 1.530.000. Yang kedua, surat-surat berharga tidak ada. Yang ketiga, lain-lain bond yang belum diperhitungkan sebesar 270.000. Saldo tersebut terdapat pada buku 1 halaman 124, penjumlahan dari petty cash dan biaya materai. Yang C, selisih uang kas yaitu sebesar 200.000 didapat dari jumlah sisa uang kas kecil dikurangi dengan jumlah uang dalam kas. Hasil ini merupakan kekurangan karena menurut buku kas kecil lebih besar daripada kas menurut perhitungan fisik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elsa. Selanjutnya, terdapat rekonsiliasi bank pada bank CAB. Untuk saldo menurut rekening koran bisa dilihat pada buku 1 halaman 129 yaitu sebesar Rp4.391.410. Lalu dapat dilihat pada buku 1 halaman 128 yaitu transaksi pada tanggal 28 Desember dengan keterangan setoran tunai dari kas besar sebesar 20 juta. Pada transaksi ini mengakibatkan adanya deposit in transit atau biasa disebut dengan setoran dalam proses, yaitu uang tunai telah diterima dan dicatat oleh perusahaan namun belum dicatat oleh bank, sehingga dapat mempengaruhi bertambahnya saldo rekening koran sebesar 20 juta. Dapat dilihat pada buku 1 halaman 128 terdapat transaksi pada tanggal 26 Desember dengan keterangan pembayaran utang PT Caraka jatuh tempo 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Pada transaksi ini mengakibatkan cek beredar atau yang biasa disebut dengan outstanding check, yaitu cek yang sudah diterima perusahaan namun belum dicairkan, sehingga dalam pencatatan bank itu mengurangi saldo rekening koran sebesar 11 juta. Kemudian untuk mencari saldo rekening koran yaitu saldo awal rekening koran sebesar Rp4.391.410 ditambah deposit in transit sebesar 20 juta dan dikurangi oleh cek beredar sebesar 11 juta. Maka hasilnya adalah Rp13.391.410. Selanjutnya ada saldo menurut pembukuan. Dapat dilihat pada buku 1 halaman 15 pada neraca saldo bagian Bank CAB sebesar Rp5.849.910. Lalu dapat dilihat pada buku 1 halaman 129 terdapat transaksi pada tanggal 14 Desember dengan keterangan kiriman uang masuk PT Lestari sebesar Rp10.600.000. Pada transaksi ini adanya setoran clearing yang belum dicatat oleh perusahaan, namun sudah dicatat oleh bank, sehingga mempengaruhi bertambahnya saldo pembukuan perusahaan sebesar Rp10.600.000. Dapat dilihat juga pada buku 1 halaman 129 terdapat transaksi pada tanggal 28 Desember dengan
keterangan jasa giro sebesar Rp156.500 sehingga dapat mempengaruhi bertambahnya saldo pembukuan perusahaan sebesar Rp156.500. Selanjutnya dapat dilihat juga pada buku 1 halaman 107 terdapat bukti pengeluaran bank PT Berkat sebesar Rp100.110.000. Lalu dilihat juga pada buku 1 halaman 128 dan 129 terdapat transaksi pada tanggal 3 Desember yaitu adanya kesalahan pencatatan atas pembayaran utang PT Berkat untuk pencatatan pada pembukuan perusahaan sebesar Rp100.110.000. Namun pencatatan pada rekening koran sebesar Rp101.100.000. Maka terdapat selisih sebesar Rp990.000 sehingga dapat mempengaruhi berkurangnya saldo pembukuan perusahaan sebesar Rp990.000. Lalu dapat dilihat juga pada buku 1 halaman 129 terdapat transaksi pada tanggal 28 Desember dengan keterangan biaya administrasi sebesar Rp25.000 sehingga dapat mempengaruhi berkurangnya saldo pembukuan perusahaan sebesar Rp25.000. Kemudian dapat dilihat pada buku 1 halaman 129 terdapat transaksi pada tanggal 28 Desember dengan keterangan tolakan clearing atau biasa disebut juga dengan cek kosong sebesar Rp2.200.000 sehingga dapat mempengaruhi berkurangnya saldo pada pembukuan perusahaan sebesar Rp2.200.000. Selanjutnya untuk mencari total saldo pembukuan perusahaan yaitu saldo awal pembukuan sebesar Rp5.449.910 ditambah setoran clearing sebesar Rp10.600.000 ditambah pendapatan bunga sebesar Rp156.500 lalu dikurangi dengan kesalahan pencatatan sebesar Rp990.000 dikurang juga dengan biaya administrasi sebesar Rp25.000 dikurang dengan tolakan clearing atau cek kosong sebesar Rp2.200.000. Maka didapat total saldo pembukuan sebesar Rp13.391.410 sehingga hasil yang diperoleh balance dengan hasil total saldo pada rekening koran. Klien PT Sugus, schedule Bank CAB dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret 2019, indeks C31 periode 31 Desember 2018. Next. Selanjutnya ada supporting schedule Bank CAB. Di sini ada jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian yang diperlukan. Jurnal-jurnal ini terdapat di posisi pada saldo menurut pembukuan perusahaan. Yang pertama ada setoran clearing dengan kode transaksi 885701 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat pada rekening koran sebesar Rp10.600.000. Maka jurnalnya adalah di debit Bank CAB lalu di kreditnya piutang usaha sebesar Rp10.600.000. Kemudian ada koreksi perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga atau jasa giro sebesar Rp156.500. Maka jurnalnya adalah di debit Bank CAB lalu kreditnya pendapatan bunga sebesar Rp156.500. Selanjutnya ada koreksi perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran administrasi sebesar Rp25.000. Maka jurnalnya adalah di debit biaya administrasi lalu di kredit Bank CAB sebesar Rp25.000. Untuk koreksi
Selanjutnya yaitu perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing atau cek kosong dengan kode transaksi 1526751 sebesar Rp2.200.000. Maka jurnal yang didapat adalah didebit piutang usaha lalu dikredit Bank CAB sebesar Rp2.200.000. Lalu koreksi selanjutnya ada kesalahan pencatatan lebih catat atas pembayaran utang PT Berkat pada rekening koran sebesar Rp990.000. Maka jurnalnya adalah didebit utang usaha lalu dikredit Bank CAB sebesar Rp990.000. Klien PT Sugus schedule Bank CAB dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret 2019, indeks C3 periode 31 Desember 2018. Selanjutnya, indeks C41 yang akan dipaparkan oleh Ana Nabila. Selanjutnya ada rekonsiliasi Bank Moko. Untuk sisi kiri ini sudah dicatat oleh perusahaan tapi belum dicatat oleh bank, dan di sisi kanan itu ada sudah dicatat oleh bank namun belum dicatat oleh perusahaan. Lalu saldo awal menurut rekening koran sebesar Rp5.092.640 didapat dari buku 1 halaman 126, 127 serta di buku 1 halaman 15. Di sini ada penambahan per tanggal 26 Desember terdapat deposit in transit sebesar 2 juta. Transaksi tersebut dapat dilihat di buku halaman 127. Transaksi ini mengakibatkan bertambahnya saldo di rekening koran. Lalu per tanggal 26 Desember terjadi kesalahan pencatatan PT Nuansa BG nomor 83678 sebesar Rp37.500. Dan transaksi ini dapat dilihat di buku 1 halaman 126 dan bukti bank maksud di halaman 71. Transaksi ini juga mengakibatkan bertambahnya saldo di rekening koran. Lalu ada per tanggal 17 Desember terdapat cek beredar PT Elang sebesar 2 juta sudah dicatat perusahaan namun belum dicatat di bank. Transaksi ini mengakibatkan berkurangnya saldo pada rekening koran. Lalu per tanggal 21 Desember ada cek beredar PT Caraka sebesar Rp5.500.000 sudah dicatat oleh perusahaan namun belum dicatat oleh bank. Transaksi ini dapat menyebabkan pengurangan di saldo rekening koran. Total rekening koran sebesar Rp37.092.640 didapat dari saldo awalnya Rp5.092.640 ditambah dengan 2 juta ditambah dengan Rp37.500 dikurang 2 juta dikurang Rp5.500 sehingga menghasilkan Rp37.092.640. Lalu di saldo menit pembukuan sebesar Rp36.414.414 didapat dari buku 1 halaman 130 atau bisa dilihat di neraca saldo halaman 15. Per tanggal 24 Desember ada kesalahan pencatatan sebesar Rp3.750.000. Setoran clearing dengan kode transaksi 1363990 belum dicatat oleh perusahaan, namun sudah dicatat oleh Bank Moko sebesar Rp3.750.000 yang mengakibatkan bertambahnya saldo di pembukuan. Pada tanggal 28 Desember ada pendapatan bunga sebesar Rp75.226. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga yang mengakibatkan bertambahnya saldo di pembukuan. Lalu per tanggal 24 Desember dan 27 Desember terdapat biaya cek dan biaya administrasi masing-masing sebesar Rp18.000 dan Rp5.000 untuk yang menyebabkan berkurangnya saldo di pembukuan. Lalu pada tanggal 28 Desember ada cek kosong sebesar Rp3.350.000.
Perusahaan belum melakukan pencatatan atas tawaran clearing cek kosong dengan kode transaksi 13134 sebesar 3.350 yang mengakibatkan berkurangnya saldo di pembukuan. Total pembukuan hasilnya itu 37.092.640 didapat dari saldo awal ditambah dengan penambahannya dan dikurang dengan pengurangannya. Kliennya PT Subus, schedule-nya Bank Lopo, dibuat oleh Wijaya, tanggal 13 Desember 2018 diperiksa oleh nama kalian, tanggalnya 12 Maret 2019, indeksnya C4.1, periode 31 Desember 2018. Next. Okta, next. Di sini ada jurnal-jurnal penyesuaian yang dibuat oleh perusahaan atau yang ada di rekening bank pembukuan. Yang pertama ada kesalahan pencatatan sebesar 3.750.000. Untuk jurnalnya itu, Bank Lopo di debit kreditnya piutang usaha sebesar 3.750.000. Lalu yang B itu terdapat pendapatan bunga. Untuk jurnalnya, debitnya Bank Lopo, kreditnya pendapatan bunga sebesar 75.226 rupiah, dan ada biaya cek dan biaya admin sebesar 23.000. Untuk jurnalnya itu biaya administrasi debit, kreditnya Bank Lopo sebesar 23.000. Lalu ada terdapat cek kosong sebesar 3.350.000, jurnalnya itu piutang usaha, kreditnya Bank Lopo sebesar 3.350.000. Klien PT Subus, schedule-nya Bank Lopo, dibuat oleh Wijaya, tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian, tanggalnya 12 Maret 2019, indeksnya C4, dan periodenya itu 31 Desember 2018. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amalia. Selanjutnya ada kertas kerja pemeriksaan C, yaitu ada kas besar, kas kecil, Bank CAB, dan Bank Lopo. Di kas besar, saldo per kliennya tanggal 31 bulan 12 2018 itu 3 juta. Di kas kecilnya 2 juta, Bank CAB-nya 5.849.910 rupiah, Bank Lopo 36.640.414 rupiah, dengan total 47.490.324 rupiah. Di parenya ada debit dan kredit. Di kas besar, pare setelah debit sebesar 19.900.000 ini didapat dari kertas kerja pemeriksaan indeks C1 pada selisih uang kas. Selanjutnya kas kecil ada pare di sebelah kredit sebesar 200. Ini dapat dilihat dari kertas kerja pemeriksaan indeks C2 pada selisih uang kas. 200 ini dari 2 juta dikurangi 1.800.000 maka hasilnya 200. Selanjutnya ada Bank CAB. Bank CAB di pare debitnya sebesar 10.756.500 rupiah dapat dilihat di kertas kerja indeks C3.1 pada saldo pembukuan di jumlah penambahan pada rekonsiliasi bank. Sedangkan di kreditnya itu sebesar 3.215.000 itu ada di rekonsiliasi pengurangan rekonsiliasi bank. Sedangkan Bank Lopo di pare kredit itu 3.825.226 dapat dilihat di kertas kerja indeks C4.1 pada saldo pembukuan di jumlah penambahan pada rekonsiliasi bank. Sedangkan di kreditnya 3.373.000 itu ada di rekonsiliasi bank pengurangannya. Jadi di pare itu di debitnya dengan total 34.481.726.000, sedangkan di kreditnya 6.788.000. Sekarang per audit tanggal 31 bulan 12 2018, yaitu kas besar
sebesar 22.900.000, sedangkan kas kecil 1.800.000, Bank CAB 13.391.410 rupiah, Bank Lopo 37.092.640 rupiah, dengan total 75.184.50 rupiah. Kliennya PT Subus, Skedul Kas dan Setara Kas, dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret 2019, indeks C periode 31 bulan 12 2018. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nimas. Berikut adalah contoh surat konfirmasi oleh Bank CAB. Next. Yang ini adalah surat konfirmasi Bank Lopo. Next lagi. Selanjutnya ada indeks D, schedule surat berharga. Di situ ada saldo per klien. Saldo per klien kita dapat lihat di buku 1 halaman 123 yang diberikan oleh saudari Olivia. Yang pertama, untuk saldo deposito berjangka berdasarkan saldo per klien sebesar 1,450 miliar. Untuk mengisi saldo per audit, kita harus lihat saldo deposito berdasarkan sertifikat deposito di buku 1 halaman 125. Depositonya ada dalam berupa rupiah sebesar 1 miliar, sementara dalam US dollar sebesar 30.000 dolar. Saldo US dollar jika dikonversi menjadi rupiah sebesar 450 juta dengan menggunakan kurs 15.000, sehingga total saldo per audit adalah 1,450 miliar. Tidak ada perubahan. Yang kedua, investasi pada saham. Untuk saldo investasi pada saham per klien dapat dilihat di buku 1 halaman 123 sebesar 265 juta. Untuk mengisi saldo per audit, kita melihat berdasarkan pengecekan bukti saham. Pengecekan bukti saham di halaman 125. Saham yang dimiliki adalah PT Garam sebanyak 10.000 lembar dan PT Gudang sebanyak 20.000 lembar. Harga saham per 31 Desember 2018 untuk PT Garam adalah 10.200 dan untuk PT Gudang adalah 8.375. Sehingga saldo investasi pada saham per audit adalah sebesar 269,5 juta. Hasil perhitungannya adalah lembaran saham dikalikan dengan harga per 31 Desember 2018. Karena adanya kenaikan dari 265 juta ke 269,5 juta, maka pada sisi debit kita isi dengan 4,5 juta karena adanya kenaikan tersebut menyebabkan naiknya nilai investasi jangka pendek dari 1,715 miliar menjadi 1,119,5 miliar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu. Untuk selanjutnya TOC 2 untuk mengisi halaman 94 itu berdasarkan data di buku 1 halaman 68 sampai 76. Di sana terdapat dokumen pendukung lengkap perhitungannya sistematis dan terdapat otorisasi serta diposting dengan benar sehingga kita checklist semuanya kecuali bagian kebenaran nomor akun disilang karena nomor akunnya salah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arianto. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke top 4, bisa dilihat di buku 2 halaman 95. Nah, di situ kan ada jadi transaksi pengeluaran, di pengeluaran bank dan transaksi penerimaan bank. Nah, di sini di transaksi pengeluaran bank teman-teman bisa cek di modul 3. Di modul 3 itu pengeluaran bank dokumennya teman-teman bisa lihat di buku 1 pengeluaran bank. Teman-teman bisa lihat ada dokumen-dokumen di pengeluaran bank, nomor buktinya berapa. Contohnya misalnya teman-teman bisa lihat di halaman 100
buku 1 untuk bukti kelengkapan dokumennya. Untuk melihat kelengkapan dokumen dapat dilihat di halaman 104 sampai 113 buku 1. Untuk melihat kelengkapan materialitas bisa dilihat fakturnya, dan untuk melihat otorisasi terdapat tanda tangan di bukti bank keluar. Untuk nomor akun ada kekeliruan bisa dilihat di neraca saldo. Misalnya pembayaran utang di tok 4 nomor akunnya 202001, tapi di neraca saldo seharusnya 20200. Untuk kebenaran posting sudah sesuai. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mimis. Untuk melengkapi kertas kerja A21 ini, akun yang terkait dalam modul ini adalah kas dan setara kas serta investasi jangka pendek. Untuk mengisi pare pada kas dan setara kas itu kita lihat dari indeks yang C. Pada indeks C, total debitnya adalah sebesar 34.481.726 dan kreditnya adalah 6.788.000. Sehingga saldo per auditnya adalah 47.493.24 ditambah 34.481.726 dikurang dengan 6.788.000. Dan untuk investasi jangka pendeknya ini kita lihat dari indeks D. Untuk mengisi saldo per auditnya yaitu dengan cara saldo per klien 1.715.000 ditambah dengan 4.500.000 dikurang dengan kredit, dan kreditnya itu 0, sehingga saldo per auditnya adalah 1.719.500. Next. Nah, untuk A2.2 itu kita isi bagian karya yang bagian utang usaha. Untuk di bagian DR-nya itu dapat dilihat di buku 1 halaman 94 yang nama pemasoknya itu berkah. Nah, di situ dijelaskan jawaban tidak setuju karena kesalahan catatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Terus yang bagian CR-nya itu dapat dilihat di buku 1 halaman 94 juga, yang bagian pemasok delta sama elang. Di situ yang delta dijelaskan jawaban tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat sebesar 8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Dan di elang dijelaskan jawaban tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elok sebesar 2 juta rupiah. Jatuh tempo 27 Desember 2018 belum digiliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Nah, dari jumlah kedua pemasok itu dijumlahin sebesar 10.800.000 yang kita tulis di CR. Kemudian untuk auditnya itu kita dapat dari per klien sebesar 1.269.116.100 rupiah dikurang dengan DR-nya 990.000 terus ditambah CR 10.800.000.
Nah, ini bukti bank masuk. Dan ini untuk bukti pengeluaran bank. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.